Selanjutnya di sini adalah string and switch, di mana string ini itu kembalikan metode true jika string itu berakhiran dengan nilai yang ditentukan jika false. Nah, seperti ini. Jika kita mengecek sebuah string akhirannya itu do, apakah benar? Nah, di sini akan bernilai benar jika metode yang dimasukkan ini spesifikasinya itu berakhirannya do. Nah, maka akan keluar. Di sini kan yang pertama adalah John, kemudian berakhiran do, maka outputnya adalah benar. Nah, di sini ada sintaksnya, kita bisa lihat ada string and switch, kemudian search value, kemudian length. Nah, untuk parameternya teman-teman bisa lihat. Nah, untuk pengecekan apakah yang karakter utama 11 karakter utama itu dari sebuah string n dengan word. Nah, kita cek karakter utama dalam sebuah string 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, dari petik ini, tanda koma maksud saya, tanda koma pertama dari tanda koma sampai dengan huruf H, ini merupakan 11 karakter utama dalam sebuah string. Nah, apakah ditanyakan di sini, apakah di 11 karakter utama ini ada word? Nah, jawabannya itu adalah true. Kemudian di sini ini juga merupakan case sensitif ya, yang harus diperhatikan. Nah, di sini ada and switch. Di sini kita dapat menggunakan aplikasi sama seperti yang di atas. Nah, di sini kita lihat sudah selesai materinya untuk string search. Nah, di sini saya coba akan mengcoding untuk parametersnya. Nah, kita ubah dulu. Di sini JavaScript isi. Kemudian di sini untuk scriptnya saja kita ubah. Kita tidak perlu menggunakan button. Bisa juga kita menggunakan button. Nah, di sini saya akan lebih menggunakan yang lebih sederhana. Kita langsung ke LaTeX. Nah, di mana LaTeX ini akan berisi isinya itu kita akan samakan dengan yang di atas. Misalnya kita coba tadi adalah hello world. Nah, seperti ini. Hello world, kita lihat, kita copy saja. Nah, seperti ini. Kemudian untuk script dalam JavaScript-nya kita gunakan LaTeX. Nah, seperti ini, LaTeX. Kemudian kita masukkan tadi. Jangan lupa beri tanda petik. Nah, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan document.getElementById, kemudian kita masukkan yaitu isi, kemudian inner HTML, di mana inner HTML-nya ini adalah teks yang kita gunakan yaitu and with. Nah, di sini teks kita gunakan and switch. Kita tinggal masukkan kondisinya and switch. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan yang kita cari, apakah di karakter utama 11 karakter utama itu ada kata word. Di sini kita masukkan word menggunakan huruf kecil ya. Word, koma. Di sini kita masukkan 11. Nah, kita coba jalankan. Nah, jawabannya di sini false. Kita coba lihat. Nah, jawabannya false karena tadi di sini saya salah ketik ya. Seharusnya di sini adalah word. Nah, jika ada, maka hasilnya itu akan true. Nah, kita coba ulang. Nah, hasilnya adalah true. Terbuktikan
Jadi jika sebuah kondisi ini dicek apakah ada atau tidak, kita bisa lihat di sini. Nah, selanjutnya di sini ada JavaScript number. Nah, di mana JavaScript number ini hanya memiliki satu jenis angka, di mana angka itu dapat ditulis dengan desimal ataupun tanpa desimal. Di sini contohnya, jika kita ingin menggunakan desimal itu kita bisa menggunakan tanda titik. Nah, seperti ini contohnya ada 3,14. Ini menggunakan desimal dan bisa juga tanpa desimal. Nah, Anda juga dapat mencobanya sendiri. Kemudian untuk bilangan ekstra besar atau ekstra kecil itu dapat ditulis dengan notasi eksponen. Nah, seperti notasi ilmiah eksponen kita menggunakan 1, 2, 3, eksponen 5. Berarti di sini ada, kita bisa lihat sendiri. Kemudian untuk JavaScript number itu selalu berisi 64 bit floating point. Nah, tidak seperti kebanyakan bahasa pemrograman lainnya, di JavaScript ini tidak mendefinisikan berbagai jenis angka seperti bilangan bulat, bilangan atau yang pendek, panjang, ataupun floating point dan lain-lain. Nah, JavaScript number ini selalu disimpan sebagai nomor floating point presisi ganda yang mengikuti standar internasional. Nah, standar internasionalnya adalah IEEE 754 standar, atau di sini format ini menyimpan angka dalam 64 bit, di mana angka pecahan itu yang disimpan dalam bit 0 hingga 51 dalam bit eksponen. Nah, di sini ada 64 bit dari 52 sampai dengan 62 dan bit itu masuk ke dalam 63. Nah, kemudian di sini Anda bisa melihat nilai atau pecahan dari Mantisa itu ada 54 bit, di mana pecahannya itu dari 0 sampai dengan 51. Jadi 0 itu sudah dihitung 1, kemudian sampai 51. Kemudian untuk eksponen ada 11 bits dari 56 sampai dengan 62, dan untuk tandanya itu sendiri ada 63 bit. 1 bit yaitu 63. Kemudian di sini ada presisi. Presisi atau bilangan bulat, angka dengan menggunakan titik atau notasi eksponen itu akurat hingga 15 digit. Nah, seperti ini. Ini bisa lebih akurat jika itu dari 15 digit. Seperti ini. Yang Y ini kurang akurat karena lebih dari 15 digit. Nah, jumlah maksimal desimal yaitu 17. Tapi aritmatika atau floating aritmatika ini tidak selalu 100% akurat. Seperti contohnya ini. Jika kita memasukkan X itu 0,2 ditambah dengan 0,1, maka hasilnya adalah 0,30004. Nah, seperti ini. Nah, untuk mengatasi problem di atas atau permasalahan di atas itu kita dapat menggunakan mengalihkan pembagian. Nah, mengalihkan dan membaginya. Misalnya di sini kita kalikan 0,2 kita kali dengan 10, kemudian 0,1 kita kali dengan 10, kemudian kita bagi 10. Nah, maka akan menghasilkan 0,3. Kemudian di sini ada menambahkan angka dan string. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa di sini JavaScript itu menggunakan operator tambah, maka untuk penambahan dan penggabungannya angka itu ditambahkan atau string digabungkan. Seperti yang tadi, untuk penggabungan string itu kita gunakan juga operasi tambah. Nah, jika Anda ingin menambahkan dua angka, hasilnya akan menjadi angka seperti ini tanpa tanda petik ya. Jika kita ingin menggabungkan X dan Y, itu 10 tambah 20 itu akan menghasilkan 30. Nah, lain cerita, jika kita menggunakan tanda petik, maka hasilnya nanti adalah 1020, yaitu 1020. Nah, di sini jika Anda ingin menambahkan, nah hasilnya seperti ini, yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, jika Anda ingin menambahkan sebuah angka dan sebuah string,
Nah, seperti ini. 10 ditambah dengan 20. Maka hasilnya juga adalah 10 20, di mana 10 X-nya ini adalah 10 dan stringnya adalah 20. Sehingga akan menghasilkan Z yaitu 1020 atau 1020. Nah, jika Anda membutuhkan string dan sebuah angka juga, nah bisa juga dibalik seperti tadi. Untuk kesalahannya itu X tambah Y seperti ini. Result is, nah ini kesalahannya ya. Ini kesalahan umum jika kita mengharapkan hasil ini menjadi 30. Kemudian di sini kesalahan umumnya tadi itu jika kita menuliskan juga X tambah Y tambah Z ini berbeda dengan program lainnya. Kita akan seperti ini. Kemudian interpreter JavaScript ini bekerja dari kanan. Pertama 10 tambah 20 itu ditambahkan karena X dan Y itu keduanya bilangan. Kemudian 30 ditambah dengan 30 angka itu digabungkan karena Z adalah string. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada numeric string. Nah, numeric string JavaScript itu bisa memiliki sebuah konten atau isi numerik. Misalnya di sini ada 100. X-nya adalah 100 yang merupakan number dan Y-nya merupakan string. Ini juga akan berfungsi. JavaScript ini akan mencoba untuk mengonversi string menjadi angka di semua operasi numerik. Seperti ini. Di mana 100 dibagi 10 itu akan menghasilkan 10. Namun tidak berlaku untuk penjumlahan, karena penjumlahan itu akan menghasilkan penjumlahan string seperti ini. Nah, ini tidak akan menghasilkan 110, tetapi akan menghasilkan 100 kemudian 10, yang artinya akan menghasilkan angka 10.010. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa jika kita ingin menambahkan string dengan menggunakan tanda petik, itu akan menggabungkan kedua string. Namun, jika kita ingin menggunakan angka, maka tidak perlu menambahkan tanda petik. Kemudian di sini ada not a number, di mana sebuah JavaScript itu akan di mana dalam contoh terakhir ini tadi, contoh terakhir itu JavaScript itu menghubungkan operator dan untuk menggabungkan string. Nah, di sini kemudian ada none, ini adalah kata khusus JavaScript yang menunjukkan bahwa suatu nomor itu bukan nomor resmi. Mencoba melakukan aritmatika dengan string non-numerik akan menghasilkan none atau bukan angka. Di sini ya, not a number. Nah, di sini ada let stringnya. Kita coba, di sini ada 100 dibagi dengan apple. Itu akan menghasilkan bukan angka. Karena 100 jika kita bagi dengan string itu tidak menghasilkan apa-apa. Kemudian di sini juga itu tidak menghasilkan 10 karena angka terbagi dengan string. Nah, seperti contoh yang lain. Kemudian di sini kita bisa lihat. Kemudian ada infinity atau tidak hingga, di mana nilai yang akan dikembalikan JavaScript itu jika Anda menghitung angka di luar angka terbesar yang mungkin terhitung ya, seperti ini. Kemudian di sini ada pembagian dengan 0 juga menghasilkan angka tak hingga. Selanjutnya di sini adalah nomor, type of infinity returns number. Nah, kembali dengan number di sini itu bisa saja tak hingga, itu biasanya kita lakukan untuk looping. Kemudian di sini ada hexadesimal. JavaScript itu dapat menafsirkan konstanta numerik sebagai hexadesimal jika didahului oleh
OX atau 0 kali ya, seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada JavaScript number methods, di mana number methods ini dapat membantu untuk mengerjakan angka-angka. Nah, number method ini dan properti metode, properti angka, nilai primitif itu seperti 3,14 atau 2014 itu tidak boleh memiliki properti, karena dalam hal ini itu mereka itu bukan objeks. Kemudian tapi dengan JavaScript metode dan properti juga ini tersedia untuk nilai primitif, karena JavaScript itu memperlakukan nilai primitif itu sebagai objek dan mengeksekusi metode dan properti. Seperti pada poin sebelumnya yang saya jelaskan. Kemudian di sini ada metode toString, di mana toString ini merupakan metode yang mengembalikan sebuah angka menjadi sebuah string. Nah, semua metode ini dapat digunakan pada semua jenis angka, baik literal, variabel, atau ekspresi. Kemudian di sini ada contohnya. Di sini ini sama saja. Jika kita menuliskan let x itu sama dengan 23, maka outputnya itu akan muncul 123, di mana di sini juga ada x.toString. Nah, kita munculkan bahwa variabel x itu adalah toString, maka langsung muncul variabel x itu adalah 123. Kemudian di sini ada juga kita bisa inputkan langsung variabel x-nya ini, kita langsung ganti angkanya saja, itu langsung 123. Kemudian di sini juga kita bisa menggunakan operasi tambah ya. Kemudian di sini ada exponential metode, yaitu untuk metode eksponensial. Di sini kita bisa mengembalikan string dengan angka yang sudah dibulatkan dan ditulis ini menggunakan notasi eksponensial. Ini sebuah parameter yang mendefinisikan jumlah karakter di belakang titik desimal. Nah, seperti ini. Jika kita menggunakan eksponensial, maka hasilnya itu sebagai berikut ini, yaitu 2, terus ini sebagai 66 plus 0. Kemudian jika 4, itu akan di belakang komanya ini ada 4 angka. Kemudian jika kita gunakan 6, maka di belakang komanya di sini ada 6 angka. Nah, seperti ini. Ini di baliknya ada 2, kemudian di sini ada 4, 1 2 3 4 dengan menggunakan ada eksponennya di sini ya, eksponen. Kemudian di sini ada 6 angka. Nah, seperti itu. Kemudian untuk eksponensial ini parameternya itu opsional. Jika Anda tidak menentukannya, JavaScript tidak akan membulatkan angka. Jadi jika di eksponensialnya ini Anda kosongkan, maka JavaScript ini tidak akan membulatkan angka tersebut. Nah, kemudian di sini ada untuk memperbaiki atau metode memperbaiki ini untuk mengembalikan sebuah string dengan nomor yang ditulis dengan jumlah desimal yang telah ditentukan, seperti ini. To fix, misalnya kita tulis 0, maka di sini akan dibulatkan menjadi 10 karena tidak ada angka di belakang desimal. Nah, di sini misalnya 2 menjadi 6,6 karena jika 56 dibulatkan itu menjadi 6, maka hasilnya adalah 9,66. Nah, begitu juga seterusnya sampai pembulatannya sesuai dengan yang ditentukan oleh user atau pengguna. Nah, begitu. Kemudian di sini ada the to precision method, di mana metode ini itu mengembalikan string dengan nomor yang ditulis dengan panjang tertentu. Nah, misalnya di sini ada let x 9656. Nah, di sini bisa kita kosongkan. Jika dikosongkan itu maka hasilnya seperti ini. Jika presisinya itu 2, maka angka 2 di sini itu menjadinya 9,7, dibulatkan menjadi 2 angka. Kemudian 4 ini secara keseluruhan ya, secara keseluruhan berbeda tadi dengan metode eksponensial ataupun untuk yang to fix ya. Di sini x to precision misalnya 4, berarti di sini sejumlah 4.
Nah, setelah precision metode atau metode presisi ini, seperti yang tadi bahwa untuk let X misalnya ada 9656. Nah, di sini jika kita memilih 2, maka akan 2 angka pertama ditampilkan. Berbeda dengan yang tadi, jika angkanya itu yang ditampilkan itu adalah di belakang 0. Nah, kemudian di sini ada the value of method. The value of method ini adalah membalikan sebuah angka itu sebagai sebuah angka. Misalnya di sini ada let X, ini hampir sama dengan yang tadi. Kita coba coding, namun ini berbedanya dengan jenisnya. Ini tadi kita menggunakan tipe data yaitu mungkin toString. toString di sini kita menggunakan tipe value of method. Nah, di sini saya coba untuk buat programnya. Di sini kita ganti saja let X, di sini kita ganti menjadi let X, di mana let X itu tadi adalah 123. Ini misalnya langsung ya 123. Nah, di sini ID-nya isi seperti ini. Kemudian dokumen .get element by ID isi inner HTML, di sini kita ganti X dot value of. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa tanda ini. Kemudian kita tambah, kita gunakan tanda baris baru. Untuk baris barunya jangan lupa untuk memberi tanda petik. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi. Ini fungsi lainnya, fungsi lain misalnya ini bisa menggunakan 123 seperti ini. 123 langsung masukkan dot value of. Nah, seperti ini. Jangan lupa untuk memberi tanda tutup kurungnya. Kemudian kita lakukan hal yang sama, kita tambah, kemudian di sini kita masukkan BR agar terlihat rapi. BR ini merupakan untuk baris baru. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga bisa memasukkan fungsi ke dalamnya. Misalnya di sini kita 100, kita tambah dengan 23. 100 di sini kita tambah dengan 23. Seperti ini. Kita langsung masukkan lagi fungsinya yaitu dot value. Nah, seperti ini. Dot value of. Kita coba jalankan. Nah, maka hasilnya tampak seperti yang di contoh ini. Nah, hasilnya 123 ini menggunakan ekspresi, yang ini menggunakan variabel, dan ini menggunakan literal. Nah, seperti itu. Di sini lagi ada dalam JavaScript, number atau angka itu bisa menjadi primitif atau nilainya itu primitif jika sebuah dalam JavaScript, sebuah angka itu dapat berupa nilai primitif atau type of-nya itu adalah number atau angka, maka objek type of objeknya itu juga bisa bernilai value of itu. Metode yang digunakan itu secara internal dalam JavaScript untuk mengkonversi jumlah objek untuk nilai primitif. Nah, tidak ada alasan untuk menggunakannya dalam kode, misalnya Anda ingin menggunakan kode apa. Nah, di sini semua data JavaScript itu tipenya itu harus mempunyai value of dan sebuah string metode atau metode string. Kemudian di sini ada converting variables. Nah, untuk converting variables to number atau mengubah variables ke angka, ini kita bisa menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah metode number, kemudian yang kedua ada parseInt, kemudian yang ketiga adalah parsefloat metode. Nah, di sini metode ini bukan metode angka, tetapi metode JavaScript yang digunakan secara global atau global JavaScript. Nah, di sini ada global JavaScript metode, di mana metode global JavaScript itu dapat digunakan pada semua tipe data JavaScript. Jadi sifatnya secara keseluruhan. Ini adalah metode yang paling relevan saat bekerja dengan angka. Nah, misalnya di sini metodenya adalah number, parsefloat. Ini untuk membalikan angka itu yang kita akan konversi dari sebuah argumen. Kemudian di sini ada parsefloat, yaitu argumen, dan dikembalikan sebagai
angka dalam poin angka. Floating itu bisa saja bernilai desimal ya. Kemudian parsein itu argumen dan dikembalikan sebagai sebuah bentuk integer. Nah, di sini ada contohnya. The number metode dapat digunakan untuk mengkonversi variables ke angka. Nah, di sini misalnya numbernya bersifat true, maka yang akan muncul adalah 1, kemudian false jika 0. Di sini number 10. Nah, di sini akan mengeluarkan output not a number karena itu bukan merupakan sebuah angka yang dapat dikonversi atau string yang dapat dikonversi menjadi angka. Seperti itu. Kemudian di sini ada number metode used on dates. Kita juga dapat mengubah angka tersebut, data dari sebuah tanggal itu kita bisa konversi menjadi sebuah angka seperti ini. Misalnya kita gunakan new date, number dalam kurung new date, di mana datanya yaitu 2017 09 30. Nah, akan dikonversi menjadi angka seperti ini. Nah, untuk number itu sendiri, metode di atas ini pengembaliannya jumlahnya itu milidetik. Sejak ini ya, seperti ini. Kemudian kita lanjut ke bawahnya untuk parsein metode, di mana memparse sebuah string dan mengembalikan bilangan bulat untuk spasi yang diperbolehkan itu hanya nomor pertama yang dikembalikan. Nah, seperti ini. Contohnya ini hasilnya. Misalnya min 10, maka yang dikembalikan adalah 10, dan min 10,33, maka yang akan dikembalikan 10. Di sini juga 10, 10,20. Jadi untuk penggunaan parsein ini biasa kita gunakan untuk menyatakan nilai jika kita ingin menentukan nilai satuan, puluhan, atau mana yang akan dikeluarkan. Jika di sini kita masukkan string duluan baru angka, maka nilai tersebut itu tidak dapat dikonversi, maka akan menjadi not a number atau none is returned. Yang dikembalikan adalah not number. Kemudian di sini ada the parse float method. Nah, metode float ini adalah memparsing string dan mengembalikannya angka spasi yang diperbolehkan hanya untuk nomor pertama yang dikembalikan. Nah, hampir sama dengan yang tadi. Namun di sini ini bisa menggunakan desimal seperti saya katakan tadi. Parse float berarti itu bisa menggunakan angka desimal. Nah, di sini ada number properties. Di sini ada number properties, di mana properti nomor ini di sini ada max value, di mana max value ini itu mengembalikan angka terbesar dari number atau angka yang memungkinkan dalam JavaScript, sedangkan minimal itu adalah untuk yang nilai terkecil atau nilai paling kecil. Kemudian untuk positive infinity itu adalah angka tak hingga positif, kemudian negatif infinity itu angka negatif tak hingga. Di sini ada none atau not a number value, yaitu yang bukan termasuk dalam angka. Di sini ada JavaScript minimal value dan maximal value. Nah, di sini juga teman-teman bisa mencobanya, cukup sederhana. Kita ganti saja tadi fungsinya menjadi let x itu number negatif infinity, maka akan menghasilkan angka tak hingga. Nah, baik, selanjutnya kita lanjut ke JavaScript array. Nah, selanjutnya di sini ada JavaScript arrays, di mana array JavaScript itu digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Nah, di sini ada contohnya, misalnya di sini ada nama arraynya yaitu cars dengan elemen shape, Volvo, dan BMW. Nah, di sini kita lihat penjelasannya lebih lanjut. Sebenarnya apa sih itu array? Nah, array itu adalah variabel khusus. Nah, di sini adalah special variable ya, yang dapat menampung lebih dari satu nilai pada satu waktu. Misalnya jika Anda memiliki sebuah daftar items dari daftar nama mobil, misalnya di sini untuk contohnya, di sini menyimpan mobil dalam variabel tunggal itu dapat terlihat seperti ini. Nah, di sini kalau kita buat variabel satu-satu seperti ini, car 1 misalnya sub, kemudian yang kedua ada Volvo, yang ketiga ada BMW. Nah, bagaimana jika kalau lebih dari 3
3 cars atau 3 mobil. 3 mobil kan gampang untuk didefinisikan. Nah, bagaimana jika variabel tersebut atau elemen tersebut sangat banyak? Tentunya kita memerlukan array sebagai solusinya. Nah, array dapat menampung lebih banyak nilai di dalam satu nama, dan Anda dapat mengakses nilai dengan merujuk ke nomor indeks. Di sini dapat kita lihat cara pembuatan array. Nah, array menggunakan sinteks, di mana sinteksnya ini adalah cons. Kemudian di sini adalah nama array. Kemudian di sini ada elemennya, yaitu item 1, item 2. Nah, di sini cons. Cars merupakan nama array. Kemudian sep itu adalah item 1, Volvo item 2, dan BMW adalah item ketiga. Nah, di sini spasi dan line atau line breaks ya, pokoknya garis barunya itu tidak begitu penting, menjadi sebuah deklarasi untuk nilai multiplies seperti itu. Nah, di sini juga dapat kita lihat bahwa contohnya ini seperti ini. Nah, seperti ini. Penggunaan line atau garisnya itu tidak berpengaruh. Nah, seperti yang kita lihat di sini bahwa garis-garisnya di sini tidak berpengaruh. Misalnya elemen 1. Nah, di sini juga kita bisa membuat sebuah array dengan elemen-elemennya. Di sini elemen pertama yaitu array 0 itu adalah sep. Kemudian elemen kedua dengan array 1 adalah Volvo, dan elemen ketiga yaitu 2. Array 2 yaitu BMW. Nah, di sini untuk menggunakan JavaScript atau keyword new JavaScript, kita bisa lihat bahwa misalnya kita buat const cars itu berisi dengan new array. New array kita juga bisa menggunakan new ya. Apa ya namanya ini ya? Kita dapat menggunakan new. Namun jika kita ingin membuat sesuatu yang lebih sederhana dan lebih cepat, itu kita tidak usah menggunakan new, tapi kita dapat menggunakan literal metode. Nah, di sini ada akses elemen. Kita dapat menggunakan akses elemen dari array. Nah, di sini di catatannya bahwa indeks array itu startnya mulainya itu dari 0. Nah, 0 ini merupakan elemen, dan 1 ini merupakan dan array ke 1, array 1 ini, array 1 itu merupakan elemen kedua, dan untuk BMW ini merupakan elemen ketiga. Nah, seperti itu. Nah, di sini untuk mengubah sebuah elemen array ini, this statement change a value of first element. Nah, di sini untuk membuat elemen ini mengubah, tadi saya sudah buat, cuman tidak sempat kerekam, jadi saya akan langsung saja tampilkan. Nah, di sini array. Misalnya ID-nya itu adalah isi. Ada isi, kemudian kita masukkan saja tadi sintaksnya yaitu cons, kemudian nama array. Nama array itu sama dengan elemen 1, elemen 2, elemen 3. Kemudian dimana yang akan kita ganti itu adalah elemen pertama, yaitu array 0. Array 0 dalam cars atau nama array-nya adalah cars, kita akan ganti dengan Opel. Nanti di sini akan terganti, sep ini akan terganti menjadi Opel. Maka akan terganti menjadi Opel, Volvo, BMW. Nah, untuk sintaksnya di sini kita gunakan document.get element by ID, dengan ID-nya adalah isi, kemudian inner HTML-nya itu adalah cars. Nah, kita coba jalankan di sini. Nah, di sini terganti menjadi Opel, Volvo, dan BMW seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada access full the full array. Di sini dengan menggunakan JavaScript, array yang full itu untuk mengakses array full itu bisa dilihat seperti ini. Nah, array itu merupakan special object, tipe yang spesial. Nah, selanjutnya untuk akses the full array. Nah, array adalah objek, di mana array adalah jenis objek khusus atau jenis khusus atau merupakan sebuah tipe operator dalam JavaScript dalam mengembalikan objek untuk array.
Tapi array JavaScript ini paling baik untuk digambarkan sebagai array. Array menggunakan angka untuk mengakses elemennya. Dalam contoh ini, misalnya kita gunakan person dalam kurung 0. Nah, untuk mengembalikan John. Di sini ada contohnya John. Nah, di sini. Maka untuk objek itu sendiri menggunakan nama untuk mengakses anggotanya dalamnya. Nah, dalam contoh ini itu person.firstName itu akan mengembalikan John. Nah, di sini mengembalikan John. Nah, contohnya itu lagi seperti ini. First name John, last name the egg 46. Kemudian array elements itu bisa menjadi objek, atau objek array itu bisa menjadi elemen. Nah, variabel JavaScript itu dapat berupa objek. Array adalah jenis objek khusus. Nah, karenanya Anda dapat memiliki memiliki variabel yang berbeda tipenya dalam array yang sama. Nah, misalnya Anda juga dapat memiliki objek dalam array, Anda dapat memiliki fungsi dalam array, dan Anda juga dapat memiliki array dalam array. Jadi array ini dapat menyimpan banyak fungsi dalam satu tempat atau dalam satu waktu. Nah, kemudian di sini ada properties dan metode array. Nah, di sini ada cars.length, di mana di sini akan mengembalikan number dari angka itu menjadi elemen. Kemudian untuk cars.sort ini misalnya di sini nama array.sort ini berarti untuk menyortir dalam array. Nah, metode ini itu dibahas dalam bab berikutnya. Kemudian di sini ada property, length property. Length property ini, nah, contoh dari length property ini milik sebuah array yang mengembalikan panjang array atau jumlah array. Seperti yang ini, contohnya kita akan coba untuk mengcoding. Nah, di sini saya akan coba untuk mempraktekkan untuk mengcodingnya. Di sini saya gunakan aplikasi Visual Studio Code. Nah, pertama-tama kita hapus dulu yang ini. Kita akan membuat baru. Nah, di sini misalnya HTML, kemudian di sini saya gunakan heading. Nah, di sini saya gunakan array, namanya yaitu array. Kemudian di sini saya akan memberikan nama atau membuat paragraf baru dengan ID yaitu array. Oke. Nah, di sini juga saya akan menambahkan script. Nah, scriptnya ini kita langsung saja masukkan. Misalnya tadi adalah fruit atau buah, cons, pakai cons. Nah, di sini buah dot buah, kemudian kita masukkan arraynya. Di dalam buah itu tadi ada misalnya pisang atau banana, kemudian ada jeruk, lalu ada apel. Nah, di sini juga ada mangga. Nah, setelah dideklarasikan semuanya atau didefinisikan semuanya, kita langsung buat saja dokumen .getElement by ID. Nah, di mana ID-nya itu adalah array. Nah, di sini array. Kemudian inner HTML itu buah .length. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan. Jadi hasilnya begini. Ada 4 elemen dalam array tersebut. Nah, saya coba akan menambahkan satu. Misalnya saya tambahkan jambu biji. Jambu. Oke. Maka elemen arraynya itu akan berubah jadi 5. Nah, seperti ini.
berhasil. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Dari length property. Nah, untuk mengakses elemen array pertama itu bisa kita lihat di sini bahwa langsung saja masukkan yang mana yang akan kita akses atau kita pilih. Masukkan fruits atau nama elemen arraynya atau nama arraynya, langsung masukkan elemennya, elemen keberapa. Misalnya sini ada array pertama, yaitu elemen pertama. Nah, langsung muncullah banana. Kemudian untuk last element atau last array element, ini kita bisa menggunakan sintaks seperti ini, fruits atau nama array dalam kurung nama array dot length, dimana yang akan kita cari itu adalah yang paling akhir. Yang paling akhir itu merupakan 1 dari belakang. Nah, makanya di sini digunakan min 1. Kemudian untuk looping array elements. Nah, di sini sudah tidak asing lagi untuk looping array. Ini memang sedikit membingungkan untuk yang loopingnya, karena ini perlu ketelitian yang lebih hati-hati, yang lebih ekstra ya. Nah, di sini ada contohnya juga. Teman-teman bisa coba sendiri. Nah, untuk menambahkan elemen array, ini seperti ini. Dengan menggunakan push. Nah, ini metode ini. Seperti yang saya contohkan tadi, juga bisa kita gunakan. Nah, di sini bisa menggunakan cara termudah untuk menambahkan elemen baru ke array adalah dengan push yang tadi metode, dan kemudian untuk elemen baru juga dapat ditambahkan ke array dengan menggunakan length property seperti ini. Dimana fruits ini banana, orange, apple. Ini kita akan menambahkan lemon, maka bisa menggunakan fruits dalam kurung fruits.length. Nah, begitu juga dengan penambahan menggunakan push, tinggal ganti saja sininya ya fungsinya. Nah, di sini ada peringatan bahwa penambahan elemen dengan indeks tertinggi dapat membuat hole yang ditentukan dalam array ya. Nah, di sini ada contohnya. Misalnya di sini fruits 6 itu sama dengan lemon. Jadi nanti elemen ke-6 dari lemon itu elemen ke-6 dari array fruits itu adalah lemon. Nah, di sini tentunya akan membuat sebuah lubang karena ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5-nya itu kosong. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada array asosiatif. Banyak bahasa pemrograman yang mendukung array dengan indeks bernama. Nah, sini nama indeksnya. Kemudian di sini array dengan indeks bernama itu disebut dengan array asosiatif atau hashes. Nah, di sini JavaScript itu tidak mendukung array tersebut dengan indeks bernama. Dalam JavaScript, array selalu menggunakan indeks bernomor seperti ini. Nah, person 1, person 0, di mana elemen array pertama adalah 0, yaitu elemen 1, John. Kemudian elemen kedua yang bernilai array 1 itu adalah do. Nah, seperti ini. Maka jika kita ingin person length, kita ingin mencari yang array 0, yaitu elemen yang pertama, maka akan tampillah John, ya ini. Nah, setelah itu jika menggunakan indeks nama, itu JavaScript akan, nah di sini jika Anda menggunakan nama, jika Anda menggunakan indeks bernama, JavaScript itu akan mendefinisikan ulang array menjadi objek. Setelah itu beberapa metode dan properti array itu akan menghasilkan hasil yang salah seperti ini. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa pendefinisian arraynya adalah first name, yaitu yang merupakan string atau bukan angka ya, bukan number, maka akan di return seperti ini, yaitu unfind atau tidak ditemukan. Kemudian di sini antara array dan objek itu ada perbedaannya, perbedaan antara array dan objek. Dalam JavaScript, array itu menggunakan
angka indeks atau nomor indeks. Kemudian untuk JavaScript, dalam JavaScript ini objek itu menggunakan nama indeks. Jadi sangat bertolak belakang jika array itu menggunakan number atau nomor indeks, sedangkan untuk objek itu menggunakan nama indeks. Nah, di sini array merupakan jenis yang spesial, objek yang spesial dengan menggunakan index number. Kapan waktu penggunaan array dan ketika penggunaan objek? Nah, di sini ada JavaScript itu tidak mendukung array asosiatif. Kemudian Anda juga harus menggunakan objek yang ketika Anda ingin nama elemen itu menjadi string atau teks. Nah, di sini Anda harus menggunakan array bila Anda ingin nama elemen tersebut itu menjadi angka. Kemudian apa yang harus dihindari dalam array? Nah, di sini ada hindari array baru atau new array. Nah, dengan tidak perlu menggunakan konstruktor array new, di mana array-nya ini itu menggunakan script seperti ini. Nah, kedua pernyataan ini berbeda, sama-sama membuat array kosong dan seperti ini. Contohnya, kedua pernyataan di atas ini sama-sama membuat array baru yang berisi 6 angka. New array, kemudian di sini karena di sini memasukkan 6 elemen. Nah, kata new atau keyword new ini hanya memperumit kode, itu juga dapat menghasilkan beberapa hasil yang tak terduga seperti ini. Nah, jadi jika bagaimana jika saya menghapus salah satu elemen? Nah, bagaimana jika salah satu elemen itu terhapus? Maka hasilnya seperti ini. Jadi untuk mempermudah penggunaan array itu tidak usah menggunakan new, karena new itu akan memperlambat saja ya. Kemudian di sini lalu bagaimana cara untuk mengenali array? Nah, pertanyaan umum adalah bagaimana tahu jika suatu variabel itu adalah array. Permasalahannya adalah operator JavaScript itu type of-nya itu mengembalikan objek. Nah, di sini ada contohnya. Di sini ada pengembalian objek. Nah, dari type of pengembalian objek, karena di JavaScript array-nya itu adalah sebuah objek, solusi yang pertama itu untuk mengatasi masalah ECMAScript, pendefinisian dari sebuah metode array adalah array.isArray. Nah, contohnya seperti ini. Jika benar, maka akan dikembalikan. Kemudian di sini ada solusi kedua. Operator tersebut akan mengembalikan true jika sebuah objek itu dibuat dengan konstruktor yang telah diberikan, seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa mencoba sendiri untuk contohnya di sini.